it comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Dari tadi guru udah nyebut Kayla Ismail ya? Iya. Yang salah siapa? Kita. Maaf ya, saya mau ikutan. Nah, kalian yang salah simak. Apa Vito? Mau? Sudah siap? Karena peraturan penilaiannya agak sedikit berkembang ya. Karena saya memperhatikan bahwa kalian sepertinya malah menunda-nunda pekerjaan. Jadi peraturan program penilaiannya akan saya kembangkan lagi. Saya sudah saya sampaikan di MIPA 4, di MIPA 1, di MIPA berapa ya? MIPA 7 ya, bahwa nilai KTI kalian akan berbeda. Yang kalau presentasi nilainya bakalan jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak presentasi. Apapun itu, sebagus apapun kamu buat nulis KTI-nya akan saya simpan di bawah yang presentasi. Karena yang presentasi itu dia dasarnya banyak ya, persiapannya banyak. Satu, wajib selesai KTI-nya, dia wajib nulis KTI. Lalu berikutnya dia wajib menguasai isinya, isi KTI, karena dia akan mempresentasikan ke depan ya hasilnya. Ketika dia presentasi ke depan, dia harus mengasah dirinya. Di mana mengasah dirinya? Berbicara, betul nggak? Dia harus berbicara di depan kelas. Dan itu kan membutuhkan satu keberanian, kedua keterampilan. Terus gimana kalau nggak biasa berbicara di depan, lupa materinya, betul nggak? Nah, materi itu saya terinspirasi dari kelas 11 MIPA 4 yang begitu semangat dan antusias mempresentasikan KTI mereka. Kasihan dong yang sudah antusias, betul nggak? Masa saya harus menyamaratakan anak yang memang antusias mengerjakan tugas saya dengan yang dulu. Karena di awal saya bilang itu hanya sekadar nilai tambahan. Sekarang terus saya ubah ya, presentasi nilainya jauh lebih dibanding yang tidak dipresentasi. Baik, kita mulai ya. Seperti biasa aturan mainnya, yang presentasi mungkin hanya 5 menit. Waktu kamu 5 menit, ketika masih ada waktu saya akan bertanya, tidak akan menghujat kamu ya. Kita saling sharing saja supaya pengetahuan kamu semakin mendalam. Seiring ada waktu ya. Kalau PHP saya nggak bakal nanya. Waktu kamu 5 menit. Ketika yang satu presentasi, saya minta perwakilan dari Anda harus mau jadi operator. Jadi yang satu bertugas sebagai operator, yang satunya lagi perwakilan dari kalian mendokumentasikan. Oh, mau kamu nggak apa-apa. Kamu mau ada temanya udah komit. Berarti guru nggak perlu nyalain saya. Ini berarti IPA 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur Suryana selaku Guru Bahasa Indonesia karena sudah berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Di mana dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pupuk Bata terhadap pembuatan telur asin dari telur bebek. Yang latar belakangi peneliti adalah telur bebek memiliki struktur yang cukup baik dalam pembuatan telur asin. Dan media yang digunakan salah satunya adalah bubuk bata merah. Bubuk bata merah ini berfungsi untuk mengurangi bau amis dan memperpanjang masa penyimpanan telur asin sehingga telur asin tidak mudah untuk membusuk. Di dalam karya tulis ilmiah ini terdapat beberapa perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana
mengetahui pengaruh membuat telur asin yang lezat dengan menggunakan bubuk bata. Telur asin yang lezat dapat kita ketahui ketika kita sudah membelahnya. Dan telur asin yang lezat memiliki ciri-ciri, di antaranya yaitu: pertama, telur asin memiliki kadar minyak yang sedikit di daerah sekitar kuning telurnya dan memiliki aroma serta rasa yang lezat. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana mengetahui pengaruh pemilihan jenis garam dalam pembuatan telur asin? Tentunya tidak semua garam baik dalam pembuatan telur asin. Tiap garam memiliki karakteristiknya masing-masing. Oleh karena itu, peneliti menggunakan garam kasar atau krosok dalam pembuatan telur asin. Halo, nama saya Alexandra Putri. Saya kelas 3 cara mengajar lebih manfaat nanti kamu mengenai dari karena juga kalau lumayan jelas juga dasarnya misalnya hari ini jadwalnya bagian konsul selanjutnya langkah-langkah menulis materi, terus kayak sebelumnya kan ada proposal dulu ya, dan itu juga diajarin benar-benar kita juga kayak ada seperti konsultasi. Jadi setiap habis bikin proposal kita ketik, kita tulis, kita ajuin ini benar atau enggak. Nah dari situ biasanya kita tahu jadi kita jadi yang kita kumpulkan ke Google Classroom ya udah bisa kita maksimal, udah di cara menjadi juga nggak terlalu panjang, nggak terlalu berjalan-jalan, langsung itu poin kayak misalnya KPI adalah manfaatnya adalah tata cara seperti ini. Sebelumnya Ibu, izin perkenalkan diri, saya Eva Dwi Nuriski dari Universitas Ilmiah Perbangsa Karawang. Izin mewawancara Ibu untuk mengenai materi pengajaran Ibu dalam kelas. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara Ibu mempersiapkan materi untuk mengajar karya tulis ilmiah. Untuk karya tulis, pembelajaran karya tulis di kelas 11 sebetulnya ini momok yang paling menakutkan untuk anak-anak kelas 11 di SMA, karena mendengar karya tulis saja mereka sudah di sini saya mencari beberapa pencarian ini saya evaluasi tiap tahun ya. Dari pertama kali saya mengajar KTI, saya awali dengan modal dasarnya hanya dengan sistematika KTI, lalu saya lempar ke anak, saya berikan secara garis besar teori dan contoh. Tapi dengan cara seperti itu, anak ternyata justru merasa kesulitan, karena KTI itu seperti halnya ketika kamu buat karya tulis ya, itu butuh bimbingan. Jadi tidak bisa saya melempar tugas kerjakan selesai dan modal saya hanya menjelaskan secara teori ya di depan anak, itu tidak bisa. Makanya saya evaluasi tiap tahunnya, saya cari tahu dengan menggunakan refleksi pembelajaran ke siswa apa saja sih yang sebetulnya membuat kalian tuh sulit gitu mempelajari KTI. Nah, dari refleksi pembelajaran saya sedikit demi sedikit memperbaiki materi saya dan metodologinya. Saya ubah dengan gaya tutorial ya. Tutorial seperti bimbingan bisa dibilang seperti halnya mahasiswa kalau buat skripsi bimbingan sempro Ibu. Sempro. Enggak, kalau seminar proposal mungkin kayak seperti tadi kali itu di akhir. Kalau saya di sini saya menggunakan bimbingan teknisnya dengan cara memandu anak dari mulai penentuan judul. Jadi formatnya sudah saya buatkan template judul ya. Dari template judul sudah saya bakukan supaya anak tuh mudah mencari judul. Lalu saya buat sistematika KTI-nya jauh lebih sederhana, karena kalau terlalu rumit untuk anak SMA agak kesulitan ya.
Nah, ketika masuk di sistematika itu satu persatu per subbagian saya beri bimbingan teknis dengan cara penyederhanaan. Misalnya di bab 1 itu ada latar belakang. Di bagian latar belakang saya tidak bisa melepas ya, tapi saya ajak anak untuk membuat latar belakang itu saya kontrol. Misalnya kemarin yang saya dibuat minimal bahwa latar belakang minimal terdiri dari cukup 4 paragraf dulu saja untuk belajar kan. Dari 4 paragraf itu kamu harus ngisi apa saja tuh. Dari paragraf 1 harus A, B, C, D itu saya pandu. Jadi anak tidak sulit. Makanya kadang ada juga anak yang mungkin selevel anak teman saya itu, Bu boleh nggak kami kembangkan? Saya nggak mau hanya 4 paragraf. Oh tentu saja boleh. Jadi untuk yang pengembangan yang paling sederhananya saya pandu sedemikian rupa sampai ke dalamnya ya. Apa yang harus mereka tulis per paragrafnya. Tapi nanti ada beberapa anak yang memang memiliki keterampilan lebih dalam hal penulisan, awalnya mereka boleh menulis lebih dari yang saya anjurkan. Jadi mereka mengembangkan dirinya dengan baik. Untuk selanjutnya, bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa terhadap materi KTI yang Ibu ajarkan? Pemahaman cara saya mulai salah satunya adalah tadi yang sudah kamu lihat ya, kamu bisa melihat bahwa anak mereka menyusun ini jadi tugas individu loh, bukan tugas kelompok. Mereka saya lihat ketika mereka presentasi, mereka piawai berbicara menyampaikan hasil penelitian mereka yaitu dengan cara presentasi. Selain dari presentasi, saya juga menilai keterampilan mereka dalam hal menulis, tentunya dari karya menulis mereka yang dikumpulkan melalui GCR yang sudah saya buat rubrik penelitiannya. Nah, kalau titik bonusnya bahwa dengan presentasi kita bisa melihat sampai di mana anak itu betul-betul menguasai karya tulis yang mereka buat. Karena tanpa presentasi bisa saja kan karya tulis itu dibuat menggunakan AI ya, atau orang lain, banyak joki sekarang. Oke, untuk